Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan bahasan mengenai diesel engine, yaitu siklus diesel. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai prinsip kerjanya. Jadi bagaimana langkah hisap, posisi piston, kemudian katup seperti apa, kita sudah bahas semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas secara termodinamikanya gitu ya. Di video sebelumnya kita sudah mendapatkan menggambarkan ya proses-proses dalam siklus diesel itu seperti gambar diagram PV seperti ini gitu ya. Jadi misal dari 0 ke 1 itu langkah hisap. Jadi udara atmosfer kita hisap, kemudian masuk ke dalam ruang silinder ya. Kemudian 1 ke 2 itu langkah kompresi. Kemudian 2 ke 3 adalah langkah pembakaran di mana udara yang sudah terkompresi dengan tekanan yang cukup tinggi dan suhu sangat tinggi, tinggal ditambah bahan bakar, terjadilah pembakaran gitu ya dengan injektor ya. Prosesnya ya dengan menggunakan injektor. Kemudian setelah itu adalah langkah ekspansi dari 3 ke 4, dan terakhir adalah langkah pembuangan gas hasil pembakaran ya. Jadi pistonnya bergerak ke titik mati atas gitu ya. Nah, ini ini secara realnya begini ya. Ya mendekati realnya proses seperti ini. Nah, tapi dalam bahasan termodinamika biasanya kita menyederhanakan karena untuk menganalisis semua proses ini sangat sulit gitu ya. Sehingga kita butuh penyederhanaan. Penyederhanaannya seperti apa? Ya bisa kita lihat dari gambar ini. Yang tadinya seperti ini, yang tadi kita baru saja kita dibahas ya. Kemudian kita rubah menjadi sederhana seperti ini. Jadi kita ambil bagian ini saja nih. Nah, di sini dimudahkan juga jadi ada 4 langkah ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Di mana 1 ke 2 itu adalah langkah kompresi isentropik gitu ya. Jadi dia diasumsikan adiabatik gitu ya. Kemudian 2 ke 3 dia diasumsikan yang tadinya sepertinya 2 ke 3 sini ya. Jadi isobarik gitu. 3 ke 4 juga isentropik dan 4 ke 1 menjadi isokorik. Nah, di sini ada dua proses ya, misalnya dua proses yang perlu kita tinjau lebih detail ada 2 ke 3 dan 4 ke 1 gitu. 2 ke 3 itu kan isobarik. Jadi kita bisa gunakan proses pressure constant ya, CP gitu ya. Jadi maksudnya gini, kita punya dua color jenis ya. Untuk udara yang karena kita biasanya mesin diesel itu kita gunakan udara sebagai fluida kerja, maka kita kan punya dua proses, yaitu 2 ke 3 itu tekanan konstan dan 4 ke 1 itu volume konstan gitu ya. Nah, berapa sih nilai jadi di proses 2 ke 3 itu kan ada kalori yang terlibat nih. Beda sama yang 1, 2 dan 3, 4 kan isentropik tuh, tidak ada kalori yang masuk, tidak ada kalori yang keluar, adiabatik lah. Tapi di proses 2 ke 3 dan 4 ke 1 itu kan melibatkan proses penambahan atau pengurangan kalor gitu. Nah, proses penambahan kalor dan pengurangan kalor itu secara simpel kita bisa hitung dengan MC delta T gitu ya. Nah, tinggal kita lihat apakah dia prosesnya volume konstan atau tekanan konstan. Kalau misalnya tekanan konstan, kita ambil dulu tekanan konstan, maka dia MCP gitu, ini CP. Kalau volume konstan berarti CV. Nah, saya bahas dulu yang volume konstan dulu ya. Jadi kalau misalnya volume konstan itu kan dia tidak ada perubahan volume. Artinya dalam hukum termodinamika pertamanya, dia hanya melibatkan delta U. Kenapa? Karena W-nya itu 0. Sedangkan Q itu kita bisa hitung juga kan MC delta T. Tapi ini volume konstan berarti CV. Sedangkan delta U sendiri ini kita bisa hitung massa dikali perubahan energi dalam spesifiknya. Ini kalau kita coret, M-nya kita coret, kita dapatkan nih, CV itu delta U per delta T. Nah, kalau kita jabarkan lagi bahwa delta U itu kan kalau kita asumsikan di tugas ideal, maka ini 5/2 RT. 5/2 R delta T. R itu adalah konstanta gas. Ya kalau udara 0,287 kJ per kilogram Kelvin.
Jadi kita bisa hitung di CV itu adalah 5/2R. Kalau kita masukkan angkanya R 0,287, maka kita dapatkan CV-nya adalah 0,7175 kJ per kilogram Kelvin. Ini CV. Lalu bagaimana? Jadi gampang kan kalau kita tahu temperatur di volume konstan 4 dan 1, tahu temperatur 4 dan temperatur 1, maka kita bisa hitung dengan mudah berapa nih kalori yang masuk atau yang keluar di sini. Dengan menggunakan M CV dikali delta T-nya. Nah, kalau untuk proses tekanan konstan dari 2 ke 3, ya kita tahu bahwa R itu, atau K ya di sini, K itu kan rasio kalor jenis, yaitu CP per CV. Di mana kita gunakan adalah 1,4. Jadi kalau kita hitung CP-nya itu kan 1,4 dikali CV. Jadi kalau kita hitung 1,4 dikali 0,7175, maka kita dapatkan kira-kira CP-nya adalah 1,0045 kJ per kilogram Kelvin. Oke, selanjutnya. Nah ini, lalu bagaimana efisiensi siklus diesel? Gitu. Jadi bahasan dalam termodinamika biasanya ada dua, berapa efisiensinya, berapa MIP. MIP itu adalah main effective pressure. Jadi kalau kita lihat di sini efisiensinya, kalau kita terapkan ya konsep bahwa efisiensi itu kan 1 dikurang Q out minus Q in gitu ya. Itu dijabarkan, dan ini hasil akhirnya adalah ya, efisiensi diesel itu adalah 1 dikurang dan seterusnya seperti ini. Di mana R ini yang tanpa subscript C itu namanya biasa, yaitu rasio kompresi. Jadi itu adalah perbandingan antara V1 dengan V2, itu R. Tapi di sini ada rasio C nih, rasio cut off namanya. Nah, rasio cut off itu adalah perbandingan volume antara 3 dan 2. Ini kan proses pembakaran nih. Sedangkan di siklus diesel, proses pembakarannya berlangsung secara isobarik, artinya ada perubahan volume. Nah, perubahan volume pada proses ini mempunyai rasio nih dari V3 dibagi V2, itu rasio cut off. Ini jadi dalam video ini kita tidak membahas detail bagaimana mendapatkan rumus ini karena cukup panjang sebenarnya. Dan jika ada yang tertarik untuk menelusuri ya, menurunkan ya dari prinsip-prinsip yang ada dalam proses siklus diesel kemudian menjadi rumus seperti ini, bisa dilihat di blog saya di catatanteknik.blogspot.com. Di sini tinggal diketik aja. Ini walaupun namanya auto, tapi ini bahasannya adalah diesel gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Contoh soal sederhana, contoh kasus. Misal, sebuah generator listrik diesel dengan efisiensi mekanik elektrik 80% digunakan di daerah yang belum mendapatkan jaringan listrik PLN. Diesel ini memiliki rasio 18 dan rasio cut-off sebesar 2. Penggunaan listrik daerah tersebut tercatat 3.240 kWh per bulannya. Jika diasumsikan pemakaian listrik merata, tentukan bahan bakar yang harus disediakan di daerah tersebut untuk 1 bulan gitu ya, dalam satuan liter. Oke, diketahui juga calorific value dari BBM dari solar adalah 45,5 MJ per kilogram dan massa jenis BBM-nya 745 kg per meter kubik ya, ini harus saya. Oke, kita akan coba kerjakan ini dengan prinsip efisiensi. Saya akan pindah dulu ke Paint supaya bisa coret-coretnya lebih terlihat. Oke, jadi ini soalnya saya sudah pindahkan ke coret-coretan sini ya. Jadi kita punya inilah. Kita punya apa namanya? Anggap aja ini diesel ya. Ini diesel. Kemudian ini disambungkan dengan generator. Gitu ya. Kemudian ini keluarannya adalah listrik ya. Tuh. Di sini masuknya adalah bahan bakar solar gitu ya. Nah, diketahui lagi bahwa di generator itu mempunyai mekanik elektrik nih. Di sini efisiensi elektriknya sama dengan 80% atau 0,8.
Nah, di diesel yang dikasih tahu apa? Yang dikasih tahu adalah rasio kompresinya R-nya sama dengan 18 dan RC-nya sama dengan 2. Lalu apalagi yang dikasih tahu? Ya ini penggunaan listrik daerah tersebut tercatat 3240. 3240. Jadi ini beban ya, energi outputnya 3240 kWh per bulan gitu. Nah, yang kita ditanya adalah berapa nih BBM-nya, berapa liter gitu. Nah, pertama kita perlu tahu dulu nih di sini kan ada energi, jadi ada perubahan energi, ada konversi energi dari energi panas yang dari pembakaran bahan bakar menjadi energi gerak, kemudian dari gerak menjadi listrik. Kalau misalnya energi outputnya 3240 kWh, berarti kan kita juga butuh sejumlah energi mekaniknya nih gitu ya. Jadi kalau misalnya energi output itu kan sama dengan efisiensi elektrikal dikali dengan energi mekaniknya kan gitu. Mekanik lagi putaran gitu ya. Nah, kita hitung dulu nih energi mekaniknya berapa. Oke. Kalau kita lihat di sini energi outputnya kan 3240 kWh. Agak rapiin dikit. 3240 kWh. Sedangkan efisiensi elektriknya 0,8 dikali energi mekaniknya. Nah, kita cari tahu dulu energi mekaniknya berapa nih. Kalau kita hitung berarti energi mekanik sama dengan ya 3240 dibagi 8, yaitu sama dengan dapatnya 50 kWh. Nah, ini energi mekanik nih, atau bisa kita sebut juga kalau di mesin diesel kan energinya yang keluaran kan lah work ya, work output ya, atau kita bisa tulis W diesel gitu ya. W diesel sama dengan 50 kWh. Nah, selanjutnya atau saya tulis di sini ya. Di sini ada W mekaniknya sama dengan W diesel ya. WD aja ya. 50 kWh. Nah, kita kan perlu tahu nih berarti untuk menghasilkan daya mekanik atau energi mekanik sebesar ini kan kita butuh bahan bakar, butuh kalor kan. Nah, kalornya berapa nih? Nah, untuk menghitung itu kita perlu hitung dulu berapa efisiensi diesel ini. Nah, efisiensi diesel itu kalau saya hitung, jadi saya ke bawahkan dulu ya. Efisiensi diesel itu seperti ini. Ya, seperti ini rumusnya. Kemudian kita tinggal masukkan angkanya ya. Jadi 1 dikurangin 1 dibagi K. K itu kan rasio kalor jenis, yaitu 1,4 dikali 1 per R pangkat 1,4 min 1 dikali RC. RC-nya kan 2. 2 pangkat 1,4 dikurang 1. Ini dibagi RC-nya kan 2 dikurang 1 gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung dapatlah efisiensi dieselnya adalah 0,631. 0,631. Oke. Lagi, kalau kita udah tahu efisiensi diesel ini, maka kita bisa perhitungkan berapa kalor yang dibutuhkan nih untuk menghasilkan berapa nih 4050 kWh ini kan. Jadi efisiensi diesel itu kan sama dengan W diesel, WD lah ya, dibagi dengan Qin gitu ya. Nah, Qin itu kan kalori yang dibuang. Ini maaf, saya biar konsisten aja, saya WD aja gini. Nah, kemudian WD-nya itu kan 4050 kWh dibagi dengan Qin, atau saya tulis bawahnya aja. Jadi efisiensi diesel kan 0,631, jadi sama dengan 4050 dibagi Qin. Jadi Qin-nya sama dengan 6418,38 kWh. Oke.
Ini masih dalam bentuk kilowatt hour ya, karena kita kan perlu menghitung berapa liter gitu ya. Ini saya coba ke atasin saja sini. Jadi Ki ini tuh kalau saya rubah satuannya dari kilowatt hour ke joule, itu kan tinggal dikalikan dengan apa? 3600 ya. Jadi 6418 dikali 6418,38 dikali 3600 itu jadi satuannya udah kilojoule. Nah, kalau kita rubah satuannya menjadi ini 23106180. Ini udah kilojoule. Nah, selanjutnya adalah ini kalor yang harus disediakan untuk menghasilkan daya mekanik sebesar ini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kalau kita cari bahan bakar yang dibutuhkan gitu. Bahan bakarnya berapa? Nah, pertama kita perlu cari tahu dulu, dikasih tahu di soal adalah calorific value-nya kan sama dengan 45,5 megajoule ya per kilogram. Coba kita cek lagi di atas. 45,5 megajoule per kilogram. Nah, berarti ini kalau kita satuannya kita samakan dulu ya. Jadi biar sama-sama kilojoule berarti 45.500 kilojoule ya per kilogram. Artinya untuk menghasilkan segini besar kalor kita butuh massa yang cukup banyak kan gitu ya. Berapa sih massanya? Jadi massa yang dibutuhkan adalah ya ini Qin dibagi dengan CV-nya gitu, calorific value-nya. Jadi 23106.180 dibagi 45.500 dan ini dapatnya adalah sekitar 507 kg per bulan. Nah, tapi ini bukan yang ditanya. Yang ditanya adalah berapa liter gitu kan. Kalau kita tahu massa dan tahu massa jenis, kan kita bisa tahu kan volume itu. Ya ini aja lah, rho itu kan sama dengan massa per volume. Berarti kalau mau cari volume, ini gini aja ya biar nggak sama dengan apa volume spesifik. Berarti massa per rho gitu ya. Saya turunin dulu. Berarti volume yang dibutuhkan per bulan adalah massa 507 dibagi rho-nya. Rho-nya itu adalah 745. 745. Ya, 745 ya massa jenisnya. Jadi ini kalau kita hitung 507 bagi 745 jawabannya 0,681. Satuannya berarti masih meter kubik. Oh, ini nggak ada dotnya, sorry. Saya hapus dulu. Nah, kalau sudah tahu segini berarti kan yang ditanya kan liter ya. Berarti butuh berapa liter nih volumenya. Ini tinggal kita rubah aja. Ini kan meter kubik. Kalau kita rubah menjadi liter kan menjadi 681 liter. Oke, jawabannya jadi segini. Oke, mungkin segini materi siklus diesel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.